Ya, ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras punya- kepala dia saya ini. Saya punya bacakan time ya. dulu lah. Saya punya Hah? masa dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, Tapi coba saya baca. masih Coba bacakan. explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, Saya sebelum sudah biar umat hadis tahu, coba tersebut. bacakan, bacakan. Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim. Ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu tentang untuk Islam membacakan di sini. kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Coba. Yang menjadi masalah. Loh, Bila kamu Azza, yang tidak pakaian yang kamu mengetahui pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo, Sudah? Sudah, bukan. coba ayo, Oke. bacakan. Oke, Bacakan begini. riwayatnya yuk. Begini dulu, begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu Jangan dibacakan. kalian Saya bangga tahu. dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai as a Muslim. Saya tertutup Oke, coba berbanding bacakan. orang yang free. Free dilihat. Apa orang kata, kalau Indonesia kata free apa? Free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Terus. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Azza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih, Itu harus luruskan satu one by one dulu. sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Satu masalah belum settle. Aduh, Kamu gimana pergi ke ini kalau masalah kayak yang begini lain. nih? Selesai. Nih, saya bacakan saja nih Haja ya. Nih Haja. Nih Haja. Coba nih Haja. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Maka istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, hai Saudah, kami mengenalmu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahkah? Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Dari Silakan. tadi, saja. Aduh, berat, saudara-saudara. Masalah. Coba, ayo. Dengar baik-baik, sahabat-sahabat sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan ataupun hadis. curhat, Tapi Azza. dia Kamu sesuai. jawab saja, Azza. Kamu malah curhat. Relax lah. Ayo, Jangan silakan, yuk. Macam ini, relax. Harus cool, tak handsome tau. Oh, dah lah, Hedis tak handsome. Saya sudah lah. handsome, Dia Azza. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo Ya, jawab saya saja, yuk. tahu. Silakan. Ya. Hmm. Okey, baik. Okey. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahawasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut.
Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar tengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih. Tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free nih. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang Gratis. free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, Enggak, mungkin kita Edis nggak akan bicara bilang, masalah itu, Azza. kesempatan Masalahnya, idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan Begini, begitu. Azza, Sayyidina begini. Umar Jangan yang gini. imannya Saya buat ini mudah ya, Azza ya. Sayyidina Umar ini Azza, mengadu. ayo Maksudnya kita buat ini mudah ya. tidak mencari Aduh, solution si Azza ini, supaya apa sampai jangan-jangan dia tidak conge apa melihat gimana nih teman-teman? sesuatu yang secara gratis. Makanya Azza, telinga jangan Allah ditutup. Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Azza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Buang air besar. Masa saya bukan. Azza, Ketika kamu mengakui itu, nggak bahwa saya- itu dulu seragam ceritanya buang air besar? Setuju? Kan bukan begitu. Aduh, kok bukan Sayyidina begitu Umar lagi kan? melihat sosok tubuh. Sayyidina Iya, Umar melihat dulu sosok dengar Azza. tubuh, bukan. Dulu wanita-wanita Makanya sebentar, ketika Azza, gini. itu, Dulu wanita-wanita tutup ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? tidak pakai penutup. Tidak pakai Betul? penutup. Lalu Umar berpikir, Ya. wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, Karena termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks utama. Gimana sih Tetapi dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Azza ini? Buang air besar. Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini. Intinya begini Azza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan ide, bukan macam itu. Oke, cara saya tampilkan untuk saja mengatakan. hadisnya ya. Saya tampilkan Asbabun hadisnya. nuzul. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Apa tadi? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Secara gratis. Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan ide Umar, tetapi Sebentar. ide tersebut Mana yang lebih bukan dulu ide datang? itu. Azza, sebentar Bukan Azza. ide. Oke. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri-istri dan perempuan-perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, sekarang kamu tanya itu idenya Jawab Umar, singkat, bukan begitu. mana yang lebih dulu? Sekarang sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya Kok kepada kamu. salah sih gimana? Yang tadi buang hajat itu ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Asbabun nuzul Oke, ini, sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Ini adalah permasalahan umat Islam. Berat Terjadi ini sesuatu saudara-saudara yang di bulan happen di puasa sekitar yang dia. sangat berat ini saudara-saudara. Banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Azza, saya tanya dulu Azza. Oke, ini terakhir Azza, kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Azza. Mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Oke, ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Maka Mana yang lebih dulu, Azza? Terjadi Azza, terlebih yang lebih dulu dahulu. mana Azza? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu Oke, terjadi ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar Azza ya. Saya balikkan dulu kamera saya lagi Azza. Saya balikan.
Oke, Azza. Azza, lihat ini, Azza. Ya. Saya tahu, Edi. Dengar aja. Kamu Sesungguhnya memahami ini Umar bin ayat Khattab. Al-Quran. Aduh, dengar dulu, ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab, ini singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Nih ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu. Azza, simple. Who is, aduh, Azza, coba mendengarkan. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Betul. Baik. Begini. Oke, sudah? Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen. Pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke. Berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke, berarti ada ide-ide Umar, keinginan-keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Tak kenik. Nah, gimana sih kayak begini nih? Perkara yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi, adakah itu... Oke lah, baiklah ya, nanti kalau kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Azza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa ide Umar, bahwa ide atau pendapat Umar disetujui oleh Allah, itu menjadi ayat Al-Quran. Terima kasih Azza sudah mampir ke sini. Ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu faham, nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Azza. Mau dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Oke? Edis, kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak sudah planning. Tahu Azza, Umar yang punya inisiatif, Umar yang punya ide, disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Tahu, ya, itu betul. Okay. Nah, artinya Umar berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Gimana sih? Itu betul. Yang Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, artinya Umar berpartisipasi dalam menciptakan ayat Al-Quran, betul? Bukan tak betul. Itu tak Aduh, betul. berat. Oke lah. Terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu, Edis? Janganlah. Loh, kan sudah begitu jelas apa lagi? Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskanlah. Kita kasih kesempatan. Nanti dibilang kita nggak kasih kesempatan. Oke, silakan. Ya. Kamu pahami dengan kamu punya kefahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Ya ada, kalau sudah berani baiklah di bawah. Anda sudah bilang tidak berani aja. Jadi terima kasih. Mohon maaf ya. Nanti kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Selamat siang. Benda yang tadi itu dulu. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana?